Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Properti dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Kang Ron. Di video sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait tentang langkah-langkah dalam membuat strategi campaign. Ya, ada TOFU, ada MOFU, dan ada BOFU. Nah, kita sudah sampaikan, kita jelaskan panjang lebar dari A sampai Z-nya. Gitu ya. Mudah-mudahan itu Anda semua bisa memahami dulu itu ya. Karena setelah ini apa yang harus dilakukan setelah tahu TOFU, MOFU, dan BOFU. Nah, ada pertanyaan kawan saya juga ya, ini masih kawan bertanya ke saya, Kang, kalau sudah melakukan tadi tahapan tadi, lalu bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa campaign yang kita lakukan itu adalah berhasil? Nah, gitu ya. Mengevaluasinya gimana? Menevaluasinya seperti apa? Nah, gitu ya. Kali ini kita akan bicara bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa campaign yang sudah kita lakukan tadi adalah berhasil ya. Maka dari itu simak video berikut ini. Setelah Anda banyak melakukan strategi campaign ya dari A sampai Z-nya, kemudian Anda sudah tahu ini tujuannya untuk apa, maka dari situ Anda pun harus melakukan evaluasi ya. Selain tadi PIKA ya, evaluasi menggunakan PIKA, tapi ada hal lain juga yang harus Anda ketahui adalah bagaimana caranya Anda tahu bahwa campaign yang Anda lakukan itu adalah berhasil. Gitu ya, jangan sampai Anda ini boncos ya. Maksudnya boncos karena nggak tahu ini campaign saya ini berhasil atau tidak gitu ya. Dan saya sudah banyak mengeluarkan duit, budget yang lumayan besar, tapi ternyata nggak berdampak apa-apa. Tidak menghasilkan closing, bahkan tidak menghasilkan cash in sama sekali. Dan Anda pun bingung, ini kenapa ya? Gitu ya. Nah, Anda harus tahu dulu. Ini sebagai apa? Sebagai tolak ukur campaign Anda berhasil atau tidak. Gitu ya. Sehingga budget yang kita keluarkan pun tidak keluar dengan percuma. Nah, gitu ya. Nah, maka caranya sih sangat simpel banget kok. Mudah banget. Tapi kadang ini bikin bingung gitu ya. Kadang bikin bingung, padahal itu sangat mudah banget ya. Nah, caranya seperti apa sih? Cara mengetahui campaign ya. Campaign ini berhasil atau tidak ya, yes or no. Caranya gampang ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan tujuan campaign yang Anda buat sebelum Anda melakukan campaign ya. Misalkan, contoh ya, ini contoh. Yang pertama adalah kalau tujuan campaign Anda itu adalah untuk ya, campaign untuk meningkatkan tadi ya, meningkatkan omset ya. Tingkatkan omset, revenue atau omset. Gitu ya. Mudah banget kok cara mengevaluasinya ya. Walaupun ada trik lain yang lebih spesifik banget. Tapi ini kok simple banget kok bisa kelihatan. Itu apa? Yaitu dari apa? Dari jumlah konversinya. Ya, jumlah konversi rate. Di sini ya. Kemudian jumlah leads yang masuk berapa? Gitu ya. Lalu ada kelihatan lagi dari cash in. Ya, leads-nya nggak ada, gimana mau dapat cash in ya? Ataupun dari jumlah penjualan. Ketika Anda sudah tahu bahwa konversi rate-nya aja sedikit banget di luar dari target, kemudian leads-nya di luar dari target, maka campaign yang ini harus segera di stop dulu. Lakukan evaluasi dulu gitu, jangan dulu dilanjutkan. Karena bisa jadi ada beberapa poin yang ternyata itu belum menyentuh kepada tadi ya, si TOFU-nya mungkin, TOFU-nya yang belum maksimal, MOFU-nya yang belum maksimal, atau bahkan BOFU-nya yang belum maksimal. Nah, maka terlihat dari sini ya. Yang kedua apa? Kalau untuk misalkan brand awareness ya, gimana Kang cara melihatnya? Cara melihat brand awareness kelihatan kok dari kalau media sosial itu ya, lihat saja followersnya bertambah atau malah berkurang. Gitu ya.
Nah, ini kalau di medsos kan kelihatan gitu ya. Kemudian apa lagi? Trafficnya, traffic web, ya, traffic webnya. Naik berapa persen? Kalau cuman kenaikannya 1%, 2%, nah ini ada masalah. Karena biasanya traffic yang bagus itu ya minimal naiknya 2 kali lipat dong dari sebelumnya. Nah, gitu kan? Traffic web. Kalau di video di YouTube apa? Subscribernya. Nah, gitu ya. Ataupun apa? Viewers. Nah, itu ya kelihatan gitu kan kalau brand awareness itu apalagi sih kita kan ingin dikenal ya produk kita, project kita gitu. Maka lihat saja follows-nya nambah nggak, traffic webnya nambah nggak gitu ya, subscribe-nya nambah nggak. Itu kelihatan. Kalau di media sosial kan ada yang interaktif dan tidak interaktif terkait konten kita kan kita sudah tahu ya, berarti konten kita ini kurang atau belum diterima oleh audiens kita. Nah, maka lakukan evaluasi lagi dari tofu, mofu, dan bofunya ya, dari awal lagi silakan gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Misalkan untuk mendapatkan feedback. Nah, feedback customer. Kelihatan kok. Dari apa? Dari jumlah orang yang melakukan review. Nah, review ya. Lalu testimoninya gitu kan. Jumlah testimoni. Ya, kemudian atau apa? Orang customer yang terlibat dalam, kalau misalnya kita lagi ini ya, survei ya, melakukan survei. Nah, orang yang ikut berpartisipasi dalam survei gitu ya, berpartisipasi dalam surveinya ada berapa? Misalnya ada 1000 customer, ternyata yang ikut yang berpartisipasinya cuma 100. Nah, berarti kan ini kenapa nih gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan terkait dengan feedback baik customer maupun calon customer. Lalu hal lain misalkan dalam hal promosi ya, promosi new project. Nah, dalam promosi new project itu bisa kelihatan kok ya. Misalkan dalam hal booking ya, booking NUP-nya atau bookingnya, kemudian tiket NUP-nya berapa sih yang kejual gitu ya. Lalu berapa sih viewersnya, berapa orang sih yang nge-like. Nah, gitu ya, itu sangat bisa kelihatan. Bahkan ketika Anda ingin membuat sebuah event, misalkan event gathering online atau gathering offline, survei serentak, ataupun misalkan Anda seorang agensi ingin mengadakan sebuah event untuk mengumpulkan ini ya, calon-calon marketing baru gitu kan. Nah, itu sangat bisa kelihatan kalau ternyata banyak yang mendaftar. Misalnya targetnya 1000 orang yang ikut mendaftar yang online, ternyata yang daftar cuma 50. Nah, berarti kan masalah nih kampanyenya, ada yang salah juga gitu kan. Ataupun tiket NUP-nya kalau misalnya ada yang gathering itu bisa kelihatan, atau yang melakukan hashtag atau mention. Nah, itu saya kira sangat mudah banget kita untuk tahu campaign kita ini sudah oke atau tidak ya. Sangat bisa kelihatan dari sini dengan kasat mata kita. Walaupun sebenarnya ada dengan cara yang lebih spesifik lagi dan lebih canggih lagi. Nah, mungkin itu nanti nampaknya Coach Yuda yang akan menyampaikan ya, karena itu kaitannya dengan digital marketing gitu. Lebih spesifik, lebih tajam lagi. Tapi sebenarnya dari sini pun bisa kelihatan. Nah, saya kira itu cukup ya untuk mengetahui bagaimana caranya kita tahu campaign kita ini berhasil atau tidak, sehingga dari situ kita bisa mengevaluasi kembali, mengulang lagi dari tofunya ya, mofu, kemudian bofunya seperti apa. Saya Kang Ron, terima kasih, semoga bermanfaat.